Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Bahasa dan Masyarakat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Iksan Irzandi dengan NPM 2021-21500-216. Lalu ada Rina Loris Maria dengan NPM 2021-21500-228. Lalu ada Reka Gustianingrum dengan NPM 2021-21500-254. Selanjutnya ada Irene Irmasari dengan NPM 2021-21500-262. Lalu ada Siti Nurhaliza dengan NPM 2021-21500-266. Yang terakhir ada Fatia Nabila Az-Zahra dengan NPM 2021-21500-531. Baik teman-teman, berikut adalah materi yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama ada masyarakat tutur, yang kedua ada peristiwa tutur dan tindak tutur. Oke, slide pertama akan dibacakan oleh teman saya bernama Siti Nurhaliza. Untuk Siti Nurhaliza dipersilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama ada masyarakat tutur. Menurut Weisgerber tahun 1967 halaman 18, definisi yang ada tentang masyarakat tutur dapat dibagi menjadi 2 kategori dasar. Definisi yang paling umum yaitu masyarakat tutur ialah keseluruhan anggota suatu komunitas tutur yang dimiliki suatu bahasa atau sebaliknya. Masyarakat tutur ialah kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa yang sama. Bahasa dan masyarakat tutur. Keberadaan suatu masyarakat tutur atau masyarakat bahasa tidak serta-merta terjadi secara alamiah atau berdasarkan ketentuan lain yang dibuat manusia, tetapi eksistensinya dibangun oleh penggunaan bahasa dan bahasa ibu. Untuk keduanya merupakan hubungan yang saling mendukung dan juga dalam penelitian tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reka Gustianingrum. Kepada Reka Gustianingrum dipersilahkan. Bahasa sebagai suatu proses dalam sebuah komunitas. Keberadaan suatu bahasa dapat dilihat dari keterikatannya dengan sebuah masyarakat tutur, dan keadaan seperti itu hanya dapat terjadi apabila keseluruhan aktivitas dari masyarakat tutur terus berlangsung untuk menciptakan keberadaan bahasa tersebut. Hal ini dimaksudkan ketika kita mendefinisikan bahasa sebagai proses dalam suatu komunitas dan kemudian mengacu ke ide eksternal tentang kepemilikan atau penggunaan bahasa. Bahasa ibu sebagai realisasi intelektualitas penuturnya. Bahasa pada dasarnya adalah akses independen yang dimiliki manusia yang menyempurnakan keberadaannya sebagai makhluk sempurna. Meskipun dengan segala keterbatasan ini juga perlu dicatat bahwa perkembangan bahasa tidak terletak pada kemampuan manusia secara keseluruhan dan tidak juga pada individu, tetapi merupakan kemampuan interaksi kelompok, yaitu masyarakat tutur. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rina Loris Maria. Kepada Rina Loris Maria dipersilahkan. Baik, selanjutnya, menurut Wardayuk tahun 2008 halaman 10, mengemukakan 4 kemungkinan hubungan antar bahasa dan masyarakat, yaitu A. Struktur sosial bisa mempengaruhi atau bahkan menentukan struktur linguistik atau perilaku berbahasa. Contohnya, anak kecil berbicara berbeda dengan remaja. Orang dewasa berbicara berbeda dengan anak kecil. Variasi bahasa yang digunakan penutur merefleksikan hal-hal seperti asal-usul, etnis, bahkan gender si penutur. Cara bertutur
pilihan kata atau diksi, bahkan aturan berkomunikasi atau sopan santun ditentukan oleh peraturan yang berlaku di masyarakat. B. Hubungan yang kedua adalah kebalikan dari hubungan yang pertama, yaitu struktur kebahasaan atau perilaku berbahasa bisa mempengaruhi atau bahkan menentukan struktur sosial. Pandangan ini sesuai dengan hipotesis Bernstein-Ward yang menyatakan bahwa bahasa bisa memihak kaum tertentu dan menentukan nasib mereka. Lalu yang C, hubungan ketiga adalah hubungan dua arah, yaitu bahasa dan masyarakat bisa saling mempengaruhi perilaku berbahasa dan perilaku sosial berada dalam interaksi yang dinamis. Dan yang terakhir, yaitu D, kemungkinan hubungan terakhir adalah asumsi bahwa tidak terdapat hubungan antar struktur bahasa dan struktur sosial, dan masing-masing merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Slide selanjutnya, poin yang kedua, yaitu peristiwa tutur dan tidak tutur. Slide selanjutnya, A. Peristiwa tutur atau speech event. Dalam setiap komunikasi interaksi linguistik, manusia saling menyampaikan informasi, baik berupa gagasan, maksud, pikiran, perasaan, maupun emosi secara langsung. Hubungannya dengan peristiwa tutur adalah berlangsungnya atau terjadinya interaksi linguistik dalam suatu ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yakni penutur dan mitra tutur dengan satu pokok, tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Menurut Kerr dan Agustina tahun 1995 halaman 61, jadi terjadinya interaksi linguistik untuk saling menyampaikan informasi antara dua belah pihak tentang satu topik atau pokok pikiran, waktu, tempat, dalam situasi itulah yang disebut peristiwa tutur. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fathia. Untuk Fathia, dipersilakan. Menurut seorang sosiolinguis terkenal, Jaimes, tahun 1972, bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen tutur yang diakronimkan menjadi speaking. Kedelapan komponen tersebut adalah: yang pertama ada setting. Setting adalah berhubungan dengan waktu dan tempat pertuturan berlangsung. Yang kedua, partisipan, peserta tutur atau pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan. Yang ketiga, ends, mengacu pada maksud dan tujuan pertuturan dalam ruang seminar. Yang keempat, ada act sequence, berkenaan dengan bentuk ujaran dan isi ujaran. Yang kelima, ada key, berhubungan dengan nada suara atau tone, penjiwaan atau spirit, sikap atau cara saat sebuah tuturan diujarkan. Yang keenam, ada instrumental ETS, berkenaan dengan saluran atau channel dan bentuk bahasa the form of speech yang digunakan dalam pertuturan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iren Irmasari. Kepada Iren Irmasari, dipersilakan. Norms of Interaction and Interpretation, norma-norma atau aturan yang harus dipahami dalam berinteraksi. Lalu ada K, mengacu pada permintaan seperti puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Menurut Chair dan Agustin tahun 1995 halaman 54, namun menurut Airin tahun 1998 halaman 56 merahasiakan bahwa genre berkaitan dengan tipe-tipe tuturan yang berhubungan untuk berkomunikasi. B. Tindak tutur ucapan. Peristiwa tutur merupakan gejala sosial yang menyangkut adanya pihak-pihak yang bertutur dalam situasi dan tempat tertentu. Tindak tutur cenderung sebagai gejala individu yang bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi peristiwa tertentu.
Tindak tutur mana yang akan dipilihnya sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu 1. Dengan bahasa apa ia harus bertutur. 2. Kepada siapa ia harus menyampaikan tuturnya. 3. Dalam situasi bagaimana tuturan itu disampaikan. Dan keempat, kemungkinan-kemungkinan struktur mana yang ada dalam bahasa yang digunakannya. Baik, materi selanjutnya yaitu C. Situasi tutur atau speech situation. Menurut pengamatan Hames, situasi tutur adalah situasi ketika tuturan dapat dilakukan dan dapat pula tidak dilakukan. Situasi tidak murni komunikatif dan tidak mengatur adanya aturan berbicara, tetapi mengacu pada konteks yang menghasilkan aturan berbicara. Sebuah peristiwa tutur terjadi dalam satu situasi tutur dan peristiwa itu mengandung satu atau lebih tindak tutur. Baik teman-teman, setelah menyaksikan hasil presentasi kami, saya selaku moderator akan membacakan simpulan dari apa yang telah kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya adalah masyarakat tutur sebagai sekelompok masyarakat relatif sama. Mereka memilih pemikiran atau penilaian yang sama terhadap pemakaian bahasa dalam masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat tutur terbentuk karena timbulnya sikap saling pengertian karena kebersamaan dalam kode-kode linguistik secara terinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Baik teman-teman, karena materi sudah selesai kami paparkan, untuk itu selanjutnya dibuka sesi tanya jawab diskusi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dan menonton video hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.